Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, berjumpa kembali dengan saya Bu Azizah. Nanti kita akan belajar tema 2, subtema 1. Tema 2, subtema 1. Muapel yang kita pelajari adalah bahasa Indonesia dan IPS. KD yang bahasa Indonesia adalah menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Muapel IPS KD yang kita pelajari adalah memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Indikator yang kita pelajari nanti adalah mengetahui makna proklamasi kemerdekaan. Untuk menentukan informasi dari teks adalah dengan cara membaca teks dengan sungguh-sungguh dan menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata-kata tanya tersebut dapat kita singkat menjadi adik simbah. A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, dan bagaimana. Untuk pertama ini, marilah kita membuka buku tema 2, halaman 2. Di situ ada teks bacaan paragraf 1. Pahami kalimat-kalimat yang ada pada paragraf tersebut. Kemudian, kata tanya apa yang dapat digunakan untuk menentukan atau membuat kalimat pertanyaan pada paragraf tersebut. Contohnya adalah kata mengapa, kapan, bagaimana. Contoh dalam kalimatnya seperti berikut ini. 1. Mengapa proklamasi menjadi peristiwa penting bagi Indonesia? Anak-anak, kalau menuliskan kalimat pertanyaan, maka harus diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda tanya. Untuk menjawabnya, maka sebagian dari kata dalam kalimat pertanyaan diikutkan. Jawaban, proklamasi menjadi peristiwa penting karena proklamasi menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Kedua, kapan kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara Amerika? Jawabannya, kota Hiroshima dibom oleh tentara Amerika pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki dibom pada tanggal 9 Agustus 1945. Contoh yang ketiga adalah kata bagaimana. Bagaimana sikap bangsa Indonesia setelah mendengar kalau Jepang telah menyerah kalah terhadap sekutu? Jawabannya, setelah mendengar Jepang kalah, bangsa Indonesia segera membebaskan diri dari bangsa Jepang. Contoh untuk paragraf yang kedua. Silakan dipahami, dibaca dengan cermat ya. Kira-kira aspek apa yang terkandung di dalam paragraf kedua tersebut? Nah, ini contohnya ya. Aspek siapa, di mana, dan apa. Penulisan kata di mana di sini tidak digandeng tapi dipisah, ada spasinya ya. Contoh dalam kalimat jawaban. Ada jawaban yang menyusun teks adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Kalimat pertanyaannya bagaimana? Nah, bisa diperhatikan ya. Siapa yang menyusun teks proklamasi? Nah, jadi dari paragraf tersebut bisa kalian tentukan kata tanya yang sesuai ya. Contoh yang kedua, perhatikan.
Yang ketiga, berikutnya paragraf yang keempat. Paragraf yang ketiga. Kira-kira dari paragraf tersebut, aspek kata tanya apa yang terkandung di dalamnya? Karena ada tanggal, berarti menunjukkan waktu, yaitu kata tanya kapan. Kalau ada tempat, berarti kata tanya di mana. Ya. Coba kamu buat sendiri kalimat pertanyaan itu. Berikutnya, agar dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, dapat kalian baca dan pahami bacaan di kitab tema 2 halaman 4 ya. Dan berikutnya kalian dapat baca dan pahami bacaan di kitab tema 2 halaman 22 tentang tokoh-tokoh perjuangan yang terlibat pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siapa saja tokoh-tokohnya? Nah, ini apa makna proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia? Ya, bisa kalian pahami dan kalian baca penjelasannya. Untuk tokoh-tokohnya yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Soebarjo, Tadasi Maeda, Soekarni, Ibu Fatmawati, Sayuti Melik, dan Abdul Latif Hendraningrat. Abdul Latif ini adalah salah satu dari pengibar bendera Sangsaka Merah Putih pada saat proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang anak-anak ayo renungkan. Ya, setelah kalian memahami makna proklamasi kemerdekaan, sekarang apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Nah, coba kamu pikirkan, ya. Kira-kira jawabanmu apa? Ya, kemudian bagaimana caramu untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut? Nah, pertanyaan ini tidak perlu kamu tulis tidak perlu kamu kirimkan ke bu guru ya. Cukup kamu bisa menggali apa kira-kira jawaban menurut kamu ya. Untuk tugas pada pertemuan kali ini ada di Google Form ya. Nanti akan dikirim linknya ya. Alhamdulillah, pelajaran pagi ini kita sudah menyelesaikan dengan baik. Terima kasih. Dan saya berpesan, tertiblah dalam beribadah dan belajar. Selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Dan selalu membantu orang tua di rumah. Ya, terima kasih. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.